Sumber perselisihan di tengah kaum muslimin. Perselisihan merupakan bagian dari realitas kehidupan manusia. Namun tidak semua perselisihan lahir karena perbedaan dalil atau kekuatan argumentasi. Dalam banyak kasus, akar persoalannya justru berasal dari kelemahan dalam proses menuntut ilmu, kurangnya adab, serta kesalahan dalam memahami agama. Di antara faktor-faktor yang sering menjadi pemicu munculnya perselisihan adalah sebagai berikut. Pertama, rendahnya literasi keilmuan. Sebagian orang belum memiliki kebiasaan yang kuat dalam membaca, menelaah, dan merujuk kepada karya-karya ulama yang terpercaya. Informasi yang diterima seringkali berasal dari potongan ceramah, cuplikan video, atau narasi media sosial yang terlepas dari konteks aslinya. Akibatnya, pemahaman menjadi parsial, kesimpulan diambil secara tergesa-gesa, dan kesalahpahaman mudah terjadi. kedua, Kekeliruan dalam menentukan otoritas keilmuan. Tidak setiap orang yang pandai berbicara layak dijadikan rujukan dalam seluruh bidang agama. Kesalahan dalam memilih guru atau menempatkan seseorang di luar kapasitas keilmuannya sering melahirkan sikap fanatik yang tidak dibangun di atas landasan ilmiah. Ketiga, ketidakteraturan dalam proses menuntut ilmu. Ilmu memiliki tahapan, prioritas, dan metodologi. Ketika seseorang melompati fondasi-fondasi dasar lalu berambisi berbicara pada persoalan yang lebih besar, maka kapasitas ilmiahnya tidak lagi sejalan dengan keberaniannya dalam berpendapat. Keempat, kesalahan dalam membangun identitas kelompok. Sebagian orang menganggap bahwa kesamaan tempat belajar, organisasi, yayasan, atau lingkungan pergaulan secara otomatis menunjukkan kesamaan akidah, manhaj, dan tingkat pemahaman. Cara pandang seperti ini dapat melahirkan sikap eksklusif serta penilaian yang kurang objektif terhadap pihak di luar lingkungannya. Kelima, dominannya penilaian simbolik dibanding substansi. Penampilan lahiriah sering dijadikan parameter utama dalam menilai kualitas seseorang, padahal simbol-simbol keagamaan tidak selalu berbanding lurus dengan kedalaman ilmu, kematangan pemahaman, maupun kualitas akhlak. keenam, Lemahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip akidah. Ketika fondasi akidah tidak dipahami dengan baik, maka penilaian terhadap individu maupun berbagai persoalan agama sering dibangun di atas asumsi, sentimen pribadi, dan kecenderungan emosional, bukan di atas dalil dan kaidah ilmiah yang benar. ketujuh, Tercampurnya persoalan personal dengan persoalan prinsip, perbedaan dalam urusan muamalah, kesalahpahaman pribadi, atau konflik kepentingan seringkali dibawa ke wilayah akidah dan manhaj. Akibatnya, masalah yang semestinya dapat diselesaikan secara proporsional berubah menjadi perselisihan yang berkepanjangan. Kedelapan, ketergantungan berlebihan pada pembelajaran daring. Kemajuan teknologi memang membuka akses ilmu yang luas. Namun, pembelajaran jarak jauh tidak dapat sepenuhnya menggantikan fungsi talaki, bimbingan langsung, koreksi, dan pembentukan adab yang diperoleh melalui majelis ilmu. Kesembilan, kurangnya kontinuitas dalam menghadiri majelis ilmu. Sebagian orang lebih tertarik pada acara-acara besar dan momentum tertentu, namun kurang konsisten mengikuti kajian yang berkelanjutan. Akibatnya, pemahaman yang terbentuk seringkali tidak utuh dan kehilangan kerangka berpikir yang sistematis. Kesepuluh, dominasi ego dan kepentingan diri. Rasa senioritas, kedudukan sosial, jabatan, pengalaman, atau pengaruh tertentu terkadang membuat seseorang sulit menerima koreksi. Padahal sikap ilmiah menuntut kerendahan hati untuk menerima kebenaran dari siapapun sumbernya. Kesebelas, kecenderungan membangun metode tanpa landasan yang memadai. Keinginan untuk menghadirkan pendekatan baru dalam belajar dan berdakwah seringkali muncul sebelum memahami metodologi yang telah diwariskan para ulama. Akibatnya, inovasi yang dilakukan tidak dibangun di atas pemahaman yang utuh terhadap prinsip-prinsip syariat. Kedua-belas, terlalu cepat menilai maslahat dan mafsadat. Sebagian orang baru mengenal dasar-dasar ilmu, namun telah berani memberikan penilaian terhadap persoalan besar yang menyangkut umat. Dalam kondisi seperti ini, logika pribadi dan pertimbangan emosional seringkali mendahului kedalaman ilmu. Ke-13, mudah mengidentifikasi kesalahan orang lain namun lalai mengevaluasi diri sendiri. Kecenderungan untuk memperbesar kesalahan pihak lain dan mengecilkan kekurangan diri merupakan salah satu sebab yang paling sering memperkeruh hubungan antar sesama muslim. Padahal introspeksi diri merupakan fondasi penting dalam memperbaiki keadaan. kesimpulan, Pada akhirnya, berbagai bentuk perselisihan tersebut memiliki satu akar yang sama, yaitu berkurangnya keterikatan terhadap ilmu yang syahih, melemahnya adab dalam menuntut ilmu, serta kurangnya sikap objektif dalam memahami perbedaan. Karena itu, penyelesaian perselisihan tidak cukup dengan memperbanyak komentar, bantahan, atau perdebatan. Jalan keluar yang paling mendasar adalah menguatkan ilmu, memperbaiki niat, memperkokoh adab, serta menumbuhkan sikap adil terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Semakin tinggi kualitas ilmu dan adab seseorang, semakin besar
memperlebar kemampuannya untuk memahami perbedaan secara proporsional, menjaga lisannya dari ketergelinciran, dan berkontribusi dalam menjaga persatuan kaum muslimin di atas kebenaran. Sebelum kita akhiri pembahasan ini, perlu kita ingat bahwa tujuan dari menuntut ilmu bukanlah untuk memenangkan perdebatan, mencari pengikut, atau merasa lebih benar daripada orang lain. Tujuan ilmu adalah mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki diri, dan mengantarkan kita kepada kebenaran dengan penuh kerendahan hati. Perselisihan yang dibangun di atas hawa nafsu hanya akan melahirkan perpecahan. Namun perbedaan yang disikapi dengan ilmu, adab, dan keikhlasan akan menjadi sarana untuk saling menasihati dan saling melengkapi dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang ikhlas, lisan yang terjaga, serta kemampuan untuk menerima kebenaran dimanapun kebenaran itu berada. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kajian, pembahasan ilmiah, dan konten-konten dakwah berikutnya. Silakan tuliskan pendapat, masukan, atau pertanyaan Anda di kolom komentar dengan adab dan akhlak yang baik, sehingga diskusi yang terbangun dapat menjadi sarana menambah ilmu dan mempererat ukhuwah di antara sesama muslim. Jazakumullahu khairan atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.